Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk beribadah dalam pendalaman Alkitab hari Jumat. Puji Tuhan, terima kasih atas puji-pujian yang disampaikan. Kita sekarang mempersiapkan hati dan pikiran kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh sangat baik. Mari Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami melalui firman-Mu yang hidup. Seluruh yang sucikan dan ampun dosa-kesalahan kami Tuhan dalam perkataan perbuatan yang tersembunyi yang bahkan kami tidak menyadarinya. Sucikan kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami dalam ibadah ini dapat mendengarkan kebenaran-Mu, nama-Mu dipermuliakan, hidup kami diberkati oleh hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami juga masih dalam suasana berduka Tuhan, tapi kami juga penuh iman, yakin dan percaya bahwa Ibu Cip sekarang sudah bersama-Mu penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah pada saudara ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita masih akan membahas nats yang di request oleh Ibu Cip. Ya, beberapa kali Ibu Cip mengirim WA sudah sejak lama sih, tetapi intens ini sekitar 3 bulan terakhir ini lebih sering gitu ya. Dan beliau itu almarhumah sangat rindu belajar kebenaran firman Tuhan, sangat rindu untuk bertumbuh, sangat rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya dengan penuh sukacita, kehormatan bagi saya untuk bisa melayani walaupun mungkin terbatas lewat WA gitu ya, atau pertemuan-pertemuan di ibadah Jumat. Puji Tuhan. Dan salah satu request dari beberapa yang Ibu Cip minta, beberapa sudah kita lakukan bersama-sama beberapa minggu yang lalu, dan ini juga ada perikop yang bisa dibilang perikop yang tidak mudah untuk kita pelajari, karena kadang Tuhan Yesus itu memakai bahasa atau kata-kata kriptik. Kata-kata kriptik itu artinya kata-kata yang tersembunyi maknanya, yang tidak bisa kita dengan begitu saja kita jelaskan. Kita tentu saja perlu pertolongan Roh Kudus, dan juga kita harus melakukan suatu studi yang baik supaya firman itu berbicara kepada kita. Nah, firman yang sempat diminta oleh Ibu C sekitar 4 minggu yang lalu ada Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, Lukas pasal 16 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. LAI memberikan perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Oke, kita langsung ke ayat 9, baru nanti kita baca dari ayat pertama. Ayat 9, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, membantu uang, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini sepintas mungkin membingungkan bagi semua orang. Tapi mari, seperti biasa kita mau lihat konteks, kita mau lihat latar belakang kenapa ayat itu ada di situ. Biasanya kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudari, Lukas 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah, ayat 1 dan 2 saya pikir cukup jelas ya perumpamaan Tuhan Yesus. Mari kita mulai melihat ayat 3. Bendahara ini akan melakukan apa?
Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Perhatikan ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan ayat 4. Inilah tujuan dari ayat 9 tadi yang disimpulkan Yesus, ya. Lagi ayat 4, saya akan tulis di layar. Inilah aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau aku dipecat nanti, ya aku nggak akan tidur di jalan lah, kira-kira seperti itu ya. Caranya gimana Bapak Ibu Saudari? Perhatikan Bapak ayat 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat 6, jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surang hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Oke, pasal 7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini luar biasa nih. Firman Tuhan memang luar biasa, dahsyat, sempurna. Kita tahu ayat 4 itulah tujuannya. Lalu ayat 5, ya, ia memanggil orang-orang, dan ayat 6 dan 7 orang pertama dan orang kedua, ya. Yang ayat 6, jawab orang itu, utangnya 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu tahu bahwa surat hutang itu zaman sekarang kita sebut invoice. Jadi misalnya kita beli sesuatu, ya, dan kita belum bayar, maka orang itu akan mengirimkan invoice atau surat hutang. Nah, Bapak Ibu Saudari, satu-satunya cara supaya hutang itu terselesaikan adalah ada dua cara. Dua-duanya harus ada. Pertama, yang pasti saya harus bayar, dan yang kedua, orang itu menerbitkan surat hutang yang tulisannya lunas, ya, invoice, ya, pajak gitu. Biasanya Bapak Ibu Saudari kalau dapat, anggap saja ini surat hutang, Anda kalau dikasih surat hutang, ya, itu Anda lihat, wah, hutangku 100.000. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bayar, biasanya dikasih surat hutang lagi dan dikasih stempel merah tulisannya LUNAS, lunas. Yang terjadi apa? Surat hutang yang pertama tidak terpakai, karena yang terpakai adalah yang ini, invoice. Biasanya kalau kita beli di toko-toko ada kertas Bapak Ibu Saudara, ya, sebagai tanda terima. Tapi kertas itu tidak bisa menunjukkan bahwa Anda sudah bayar. Surat itu bisa dipakai, kertas itu bisa dipakai kalau ada cap lunas. Nah, ini kira-kira seperti itu bagi yang mirip waktu bicara tentang surat hutang berhutang di kalangan orang Yahudi. Itu memiliki cara yang sama. Cuman saat itu tidak pakai stempel Bapak Ibu Saudari. Saat itu adalah surat hutangnya itu yang baru akan menggantikan yang lama. Artinya apa? Jadi ayat 6, si bendahara ini berkata, utangmu yang 100 minyak jadi 50. Nah, saya mau bertanya sama Bapak Ibu Saudari, yang diutangi, yang hutang ini seneng nggak? Seneng, karena loh, utangku 100 jadi 50. Ya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudari, inilah surat hutang dan buat surat hutang yang lain. Ya,
satu-satunya yang bisa buat surat hutang itu harus dua pihak, yang ngutangi sama yang ngutang, ya, yang ngutangi sama yang ngutang. Jadi orang ini tahu bahwa bendahara ini memberi keringanan kepada dia. Ya, sudah paham ya? Oke, kita lihat ayat 7. 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Jadi si orang yang kedua ini dia tanda tangan, lalu bendahara ini juga ini surat hutangnya seperti itu. Tapi 80 pikul dari berapa? Dari 100 ya. Senang orang ini. Begitu. Wah, hutangku dikurangi nih. Jadi bebanku berkurang. Ya sama aja Bapak Saudara-saudari. Kalau Anda punya utang 1 juta, lalu utang Anda tinggal 500.000, seneng nggak? Ya seneng. Mengkentir lera seneng. Jadi ini makanya ini nyambung dengan ayat 4. Jadi kalau aku keluar nanti dipecat sama tuanku, ada orang yang akan nambung aku. Kenapa? Yang merasa berutang kepada bendahara ini. Kenapa? Karena diberi keringanan. Kalau Ibu Saudari, utang-utang piutang dan pajak pada zaman itu mengerikan sekali. Kalau sekarang ada tukang tagih hutang, di sana itu yang nagih hutang itu prajurit, langsung militer. Siapa? Tentara Romawi, ya, terutama kalau bicara soal bea cukai. Tapi biasanya orang-orang seperti ini juga akan minta keamanan kepada pasukan Romawi atau orang-orang Yahudi yang ditunjuk oleh Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Jadi orang ini akan, wah, aku ditolong seperti itu. Makanya praktek balas budi ini akan si bendahara ini yakin nanti dia akan mengingat aku. Ya, setidaknya mengingat aku lah seperti itu. Ya sama seperti kita lah di Jawa ini kan, kalau ada orang sunatan gitu, kita nyumbang gitu, terus kalau gantian yang orang lain itu sunatan, masa kita nggak nyumbang ya. Jadi ada proses saling mendukung, proses kultur budaya seperti itu ya, yang juga sama persis di Yahudi begitu. Cuman ini konteksnya dalam hutang berutang. Jadi balas budi itu dianggap sebagai sesuatu yang nyaris formal, nyaris resmi, terutama dalam masalah hutang piutang. Nah, kita lihat ayat 8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Bapak Ibu Saudari, nah ini semacam sindiran bagi anak-anak terang. Ya. Anak-anak terang itu harusnya lebih cerdik dari anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu wah, curang ya, cerdik tapi curang. Nah, kita tuh harusnya cerdik tapi terang. Bukan cerdik curang tapi cerdik terang. Begitu. Dan kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh lugu-lugu amat lah, polos-polos amat begitu. Harus pakai cara, hikmat seperti itu ya. Nah, yang menarik ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu Saudari, untuk menjelaskan ini kita harus lihat di ayat 10 ya. Memang LAI memisahkan ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memisahkan ayat 1-9 dengan 10 sampai 18. Kalau di Alkitab saya seperti itu. Jadi seperti ini kira-kira ya. Kelihatan tidak? Nah, ini ayat 16 sampai sini lalu dipisah. Ini ya, seperti itu. Begitu. Tapi sebetulnya ini satu cerita. Begitu ya. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ayat 9 ini kemudian masuk akal, dapat dipahami oleh pertolongan Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mammon yang tidak jujur. Bapak Ibu Saudari, ini dalam bahasa aslinya ini tidak bicara tentang mammon yang tidak jujur itu, tetapi
cara kecerdikannya itu. Ya, begitu. Cara kecerdikannya adalah bendahara ini mengasihi walaupun dia sebetulnya punya masalah. Iya kan Bapak Ibu Saudari, ingat yang utang tempayan dan yang utang gandum itu dikasih oleh bendahara ini. Dia merasa dikasih, seperti itu ya. Jadi dengan kata lain Yesus berkata, kamu itu harus seperti bendahara yang tidak jujur itu dalam apa? Mengasihi, nanggung utang, seperti itu. Dari 100 jadi berapa tadi? 50. Yang dari 100 gandum jadi 80, seperti itu. Ya, dari hal-hal sederhana seperti itu. Maksudnya bahwa kita harusnya tidak seperti bendahara yang curang itu, tetapi tentang bagaimana dia menjalin hubungan kasih, ya toh Bapak Ibu Saudari, dengan orang-orang yang berhutang tadi. Walaupun motivasinya emang salah, tapi Tuhan tidak bicara tentang orangnya, dia bicara tentang mamon yang tidak jujur. Dia bicara tentang uangnya, uang yang dikurangi, seperti itu. Kalau motivasinya jelas, ayat 4 tadi apa? Supaya benbar aku dipecat, supaya setelah aku dipecat, aku tidak tidur di jalanan. Gitu ya, seperti itu. Ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Menarik Bapak Ibu Saudara, ayat 11 bicara, jika kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur. Bapak Ibu Saudara coba lihat tulisan di sini. Mamon yang tidak jujur. Waktu kita lihat itu, wah, ini curang. Wah, ini ketok elek Bapak Ibu Saudari. Uang dan mamon itu tidak berdosa, nggak salah. Kekayaan itu nggak salah Bapak Ibu Saudari. Tetapi nafsu dan keinginan dan cintanya kita kepada itu yang buat itu salah. Yang salah siapa? Kita, bukan mamonnya. Ingat, ayat 11 harus dibandingkan dengan ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan mamon tidak jujur. Ayat 11 berkata, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Apa ini? Kasih. Mau mengasihi orang, mamonnya nggak masalah. Ya, Tuhan ngomong itu. Ya. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya, ini jelas bicara konteksnya dengan ayat 9 apa? Kemah abadi di kekekalan nanti bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu membandingkan bendahara ini menolong orang ini supaya dia dapat apa? Balas budi waktu dia dari pecat. Tapi kita dalam melakukannya mirip-mirip seperti itu, tapi kita jujur dan setia. Ya, setia dalam mengasihi orang. Mungkin melupakan kesalahan. Nggak hanya soal duit ini, berbagai masalah. Ya, kalau Anda mau menghapuskan utang itu, itu urusan Anda ya Bapak Ibu Saudari. Memang utang juga harus dibayar. Tetapi kadang ada kasih seperti itu. Dan setialah dalam kasih yang kecil. Maka akan diberi harta mamon yang sesungguhnya, berkat dari Tuhan. Dan juga harta-harta di surga itu, seperti Matius pasal 6. Saya harap kita dapat menangkap ini ya. Jadi mamon yang tidak jujur itu, kalau kita sekali lagi tulis ini, saya tulis lagi di layar Bapak Ibu Saudari ya. Wah, ini berarti Tuhan ngajari ya, ini enggak. Tuhan mengajarkan bahwa kita ingat harus cerdik, nggak boleh kalah sama orang dunia. Yang kedua adalah meniru kecerdikannya untuk mengasihi, bukan curang. Kenapa ayat 11 berkata, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi kita nggak boleh seperti bendahara ini, dalam artian motivasinya, dalam artian keburukannya, yang dari ayat 2 ayat 1 dan 2 menghamburkan milik Tuhannya. Kita nggak ngambil itunya, tapi kita ngambil yang baik. Dan kita dituntut cerdik ini.
agar bisa seperti itu. Ya, apa namanya? Menjalin hubungan dengan mamon itu memang bukan bukan Tuhan yang mau, bukan Tuhan tidak mau kita seperti itu ya. Tetapi Tuhan mau kita untuk uh, mengasihi dengan cerdik, mengasihi dengan berbagai cara untuk mengasihi, dari yang kecil sampai yang kebesar. Memang masalahnya di dunia ini kan, kenapa kamu baik? Ya, kenapa kamu baik? Atau kita bertanya seperti ini, kenapa Pak Andrew itu baik? Oh, karena dia ngasih saya uang. Ya, Bapak Ibu Saudari ya. Kenapa dia baik? Oh, karena dia memberi saya barang. Seperti itu. Bapak Ibu Saudari, menurut Bapak Ibu Saudari itu gimana hubungan yang seperti itu? Bapak Ibu Saudari, sebagai seorang pemimpin atau siapapun kita, orang itu harusnya tidak mengikut kita hanya karena kita kasih dia uang, iya nggak? Tapi dia mengikut kita karena karakter, passion kita, atau kerinduan kita, atau bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Kalau hubungannya antara mamon hanya karena uang, waktu uang ini nggak ada, gimana mereka? Ya ini pergi. Kenapa? Karena ini sudah tidak berguna lagi. Ya Bapak Ibu ya. Itu kalau kita lihat hubungannya dengan mamon, ya begitu. Karena uang itu juga tidak kekal. Makanya gunakanlah itu, cara itu untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudari, ingat, bendahara yang tidak jujur ini aja bisa melunasi hutang. Jadi nanggung utangnya 50 tempayan minyak dia yang nanggung. Terus apalagi 20 gandum dia yang nanggung. Kok kita raiso seperti itu. Nah, kira-kira Tuhan itu melakukan sindiran seperti itu kepada kita. Nah, lalu apa? Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Perbedaannya kepada kita dan bendahara itu dan orang dunia adalah kita tidak mengabdi. Itu dia. Uang, kekayaan tidak dosa Bapak Ibu Saudari, tapi kita mengabdi kepada siapa, itu yang menentukan. Banyak orang mengabdinya kepada mamon, bukan kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, ayat 14. Makanya Bapak Ibu Saudari, ini ya, semoga kelihatan ya. Pasal 16 dari ayat 1 sampai 10 seterusnya sampai 13 ini kesatuan harusnya. Ayat 14. Nah, semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu ya kan? Hamba-hamba uang itu. Bapak Ibu Saudari, semua perumpamaan dari ayat 1 ini sampai ayat 13 ini untuk menegur orang Farisi hamba uang. Lalu ia berkata kepada mereka ayat 15, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ini sebetulnya jelas, ini tujukan kepada siapa? Hamba uang. Ya, intinya apa? Wong dunyo sik curang aja bisa mengasihi, kok kowe ora gelem? Kok kowe malah menyembah duitmu, uangmu. Dan ini diberikan kepada orang Farisi. Jelas ayat 14, hamba-hamba uang. Bapak Ibu Saudari, orang Farisi itu kalau zaman sekarang itu pendeta, penginjil. Maka ada pendeta penginjil yang hamba uang ada. Jadi kita semua yang melayani Tuhan juga harus hati-hati. Saya masih ingat, saya udah pernah cerita ini waktu di Sumba dulu di NTT. Waktu itu ada konflik ya, dan saya harus berkonflik dengan seseorang karena masalah uang, dan karena ketidakjujuran dari yang bersangkutan, jadi saya memutuskan untuk tidak menjalin hubungan lagi karena tidak mau mengikuti yang benar. Nah, terus Bapak Ibu Saudari, mohon maaf, waktu kami selesai dan kemudian saya
dimusuhi ya dengan beberapa orang yang berkata ini emang caranya gitu, udah wajar seperti itu, biasanya gini gitu ya. Kemudian kami melakukan evaluasi dengan tim pelayanan waktu itu, terus salah satunya berkata, kalau nanti ada masalah seperti ini lagi, ada godaan puluhan ratusan juta, kamu bagaimana? Orang-orang tim berkata, oh kami tidak mau korupsi. Ya seperti itu. Lalu saya bilang, oh ya, hati-hati. Kalau kamu lagi punya anak 3 dan kamu nggak punya uang untuk beli susu kepada salah satu anakmu yang masih bayi, dan kamu dikasih uang 50 juta dengan kata-kata dikit, ini cuma dikit toh curangnya, ini sudah biasa begitu, emang di sini. Apa yang akan kamu lakukan? Bapak Ibu Saudari, tidak mudah bukan? Jadi ini mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, tidak mengabdi kepada mamon. Dan kita percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu baik. Yang enggak baik adalah sikap kita dari hati kita. Ya Bapak Ibu Saudari ya, saya pikir ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ibu Cip, engkau sudah dalam kekekalan Ibu. Kami yang di sini, kami akan terus berjuang, bukan dengan kekuatan daging, karena kami masih gagal dan binasa, tapi oleh Roh Kudus. Dan kita akan bertemu di udara suatu hari nanti. Haleluya. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah mengajari kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi lebih cerdik dan lebih kasih daripada orang-orang dunia ini. Dan biarlah kami tidak mengabdi kepada mammon. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau